Hari ini, kita sering mendengar kata Sunda dan langsung berpikir tentang sebuah suku. Kita berpikir tentang Jawa Barat, tentang Mojang Priangan, tentang alunan musik kecapi suling. Namun, apakah hanya itu makna Sunda? Sejarah dan spiritualitas leluhur kita membisikkan sebuah jawaban yang jauh lebih dalam. Sunda bukan sekadar identitas etnis atau geografis. Sunda adalah sebuah konsep, sebuah gagasan tentang kesadaran. Akar katanya membawa kita pada makna yang luhur suci, murni, putih dan bercahaya. Ini adalah sebuah penanda, sebuah warisan pemikiran yang melihat esensi kehidupan dalam kemurnian dan cahaya batin. Sebuah filosofi yang melampaui sekat-sekat primordial. Mari kita telusuri lebih jauh. Dalam bahasa Sanskerta, kata Sunda atau Suda berarti bersih, murni dan tak bernoda. Ini bukan kebetulan. Para leluhur kita tidak sembarangan memilih nama. Mereka menanamkan sebuah harapan dan sebuah jati diri dalam satu kata. Harapan agar setiap insan yang menyebut dirinya orang Sunda, senantiasa menjaga kemurnian hati, pikiran dan tindakan. Jati diri yang tidak terikat pada kekuasaan atau materi, melainkan pada kejernihan jiwa. Konsep ini serupa dengan cahaya. Cahaya yang menerangi kegelapan, cahaya yang memberi kehidupan, cahaya yang menjadi simbol pengetahuan dan pencerahan. Sunda pada hakikatnya adalah panggilan untuk menjadi sumber cahaya. Konsep ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan berbagai tradisi spiritual di seluruh dunia. Di banyak kebudayaan, cahaya selalu menjadi simbol ketuhanan, kebaikan, dan kebijaksanaan tertinggi. Dengan menamakan tanah dan peradabannya Sunda, para leluhur seolah ingin menegaskan bahwa pusat dari segala kehidupan adalah kesadaran yang murni dan tercerahkan. Ini adalah sebuah peradaban yang dibangun di atas fondasi spiritual, bukan di atas fondasi kekuasaan militer atau ekonomi. Mereka meyakini bahwa kekuatan sejati tidak datang dari menaklukkan orang lain, melainkan dari menaklukkan ego di dalam diri sendiri, untuk mencapai kemurnian layaknya cahaya. Maka, ketika kita berbicara tentang Sunda, kita seharusnya tidak berhenti pada identitas. Kita harus melangkah lebih jauh. Kita harus melihatnya sebagai sebuah warisan kesadaran, sebuah ajaran kuno yang masih sangat relevan hingga hari ini, di tengah dunia yang penuh dengan konflik, keserakahan, dan kegelapan ego. Sunda mengajak kita untuk kembali kepada fitrah, kepada kemurnian jiwa yang ada dalam diri setiap manusia, apapun suku dan bangsanya. Ini adalah sebuah pengingat bahwa di dalam diri kita semua ada potensi untuk menjadi Sunda, menjadi pribadi yang suci, murni dan bercahaya, menerangi dunia dengan kebaikan dan kedamaian. Script IP by Reza Rahasia. Ini bukan sekadar teori, melainkan praktik kehidupan sehari-hari. Bagi orang Sunda sejati, alam bukanlah objek yang harus dieksploitasi. Alam adalah ibu, guru, dan sahabat. Gunung adalah tempat suci untuk merenung, hutan adalah sumber kehidupan yang harus dijaga, dan sungai adalah aliran energi yang membersihkan. Kesadaran ini menciptakan sebuah etika ekologis yang mendalam, di mana merusak alam sama dengan merusak diri sendiri. Harmoni ini bukan pilihan, melainkan sebuah keniscayaan untuk mencapai keseimbangan hidup. Rasa menjadi kompas utama dalam menavigasi kehidupan. Ini bukan sekadar emosi sesaat, melainkan kepekaan batin yang terasa. Kemampuan untuk merasakan getaran alam, merasakan apa yang dirasakan oleh sesama makhluk, dan merasakan kehendak ilahi yang tersembunyi di balik setiap peristiwa. Dengan rasa, seseorang tidak lagi hidup dengan logika semata, yang seringkali kering dan terbatas. Ia hidup dengan seluruh jiwanya. Keputusan tidak dibuat berdasarkan untung rugi, tetapi berdasarkan apa yang terasa benar, selaras, dan membawa kebaikan bagi semua. Inilah kecerdasan spiritual yang seringkali dilupakan oleh dunia modern, yang terlalu sibuk mengejar angka dan data. Dari rasa yang mendalam, lahirlah makrifat, pemahaman spiritual tertinggi. Makrifat adalah kesadaran akan hakikat sejati dari segala sesuatu, kesadaran akan kesatuan antara diri, alam semesta, dan Sang Pencipta. Hidup tanpa ego menjadi tujuannya. Ego adalah sumber perpecahan, keserakahan, dan penderitaan. Dengan melepaskan ego, seseorang tidak lagi merasa terpisah dari yang lain. Ia melihat dirinya dalam setiap pohon, setiap sungai, dan setiap manusia. Ia hidup dalam sestayanya hening, sebuah keheningan batin yang damai, di mana bisikan kebenaran dapat terdengar dengan jelas. Hidup menjadi sebuah tarian suci, bukan perlombaan yang melelahkan. Konsep ini mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah harta benda, melainkan kedamaian batin dan keharmonisan dengan semesta. Kesadaran Sunda mengajak kita untuk memperlambat langkah, untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara, untuk lebih banyak merasakan daripada berpikir.
Ini adalah sebuah jalan sunyi menuju pencerahan. Di dunia yang bising oleh ambisi dan kompetisi, filosofi ini menawarkan oase ketenangan. Sebuah pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan di luar, tetapi di dalam diri. Ketika kita berhasil menyelaraskan hidup kita dengan irama alam semesta, dan hidup dengan rasa dan makrifat. Kisah tentang Sunda tidak hanya tersimpan dalam filosofi, tetapi juga terkubur di dasar lautan. Para ilmuwan, dari geolog hingga genetika, mulai membuka tabir tentang sebuah daratan luas yang pernah ada di masa lalu Sundaland. Ini bukanlah mitos atau dongeng pengantar tidur. Ini adalah sebuah hipotesis ilmiah yang didukung oleh data yang kuat. Bayangkan, pada zaman es terakhir, ketika permukaan air laut jauh lebih rendah, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan menyatu menjadi sebuah benua mini yang subur. Sebuah surga tropis yang menjadi salah satu tempat lahirnya peradaban manusia modern. Data geologi menunjukkan dengan jelas jejak-jejak sungai purba di dasar Laut Jawa dan Laut Cina Selatan. Ini adalah bukti bahwa daratan itu pernah ada. Profesor Stephen Oppenheimer dalam bukunya Eden in the East bahkan menyebut Sundaland sebagai Taman Eden dari Timur, pusat dari mana peradaban menyebar. Ketika es di kutub mulai mencair sekitar 11.000 tahun yang lalu, permukaan air laut naik secara dramatis. Surga itu perlahan tenggelam, memaksa penduduknya untuk bermigrasi, menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kisah banjir besar yang ada di berbagai mitologi dunia, dari Nuh hingga Gilgamesh, mungkin adalah gema dari memori kolektif tentang peristiwa dahsyat ini. Dari sisi genetika, penelitian DNA mitokondria menunjukkan adanya garis keturunan kuno yang berasal dari wilayah Asia Tenggara. Jejak genetik ini ditemukan menyebar hingga ke Polinesia, Madagaskar, bahkan sampai ke benua Amerika. Ini menguatkan teori bahwa penduduk Sundaland adalah para pelaut ulung yang membawa serta pengetahuan, budaya, dan gen mereka ke berbagai belahan bumi. Mereka bukanlah manusia primitif, melainkan masyarakat yang sudah memiliki peradaban maju dengan kemampuan navigasi dan adaptasi yang luar biasa. Sundaland bukan hanya tanah yang hilang, tetapi sebuah pusat peradaban yang terlupakan. Mitos dan cerita rakyat lokal di Indonesia juga seringkali berbicara tentang sebuah dunia bawah, atau kerajaan di dasar laut. Kisah-kisah ini mungkin bukan sekadar fantasi, melainkan cara leluhur kita mewariskan ingatan tentang tanah asal mereka yang kini telah tenggelam. Sundaland adalah mata rantai yang hilang dalam sejarah manusia. Sebuah pengingat bahwa peradaban tidak selalu dimulai dari Mesopotamia atau Mesir. Ada sebuah pusat lain, sebuah tanah leluhur di Tenggara Asia, yang menjadi rahim bagi banyak bangsa di dunia. Dan di jantung Sundaland itu, terletak tanah yang kita kenal sebagai Tatar Sunda. Tenggelamnya Sundaland bukanlah akhir dari sebuah cerita, melainkan awal dari sebuah diaspora besar yang akan mengubah wajah dunia. Para penyintas bencana alam dahsyat itu tidak hanya membawa duka, tetapi juga membawa api peradaban. Mereka adalah para pelaut, petani, dan pemikir ulung. Mereka menyebar ke segala arah, membawa serta bahasa, teknologi pertanian, sistem kepercayaan, dan nilai-nilai luhur mereka. Migrasi ini bukanlah sebuah invasi, melainkan sebuah penyebaran benih-benih kebudayaan, yang kemudian tumbuh dan berakulturasi di tanah-tanah baru, membentuk peradaban-peradaban besar yang kita kenal hari ini. Bayangkan para pelaut Sunda kuno, mengarungi samudra, mencapai pesisir India. Mereka membawa serta pengetahuan tentang pertanian padi, yang kemudian menjadi tulang punggung peradaban di lembah Indus dan Gangga. Konsep spiritual tentang harmoni alam dan reinkarnasi yang ada dalam ajaran Sunda Wiwitan, mungkin ikut memberi warna pada ajaran Hindu dan Buddha yang berkembang kemudian. Pengaruh ini tidak berhenti di sana. Gelombang migrasi terus bergerak ke barat, mencapai Persia dan Mesopotamia, membawa serta cerita tentang banjir besar dan konsep-konsep spiritual, yang kemudian terserap ke dalam tradisi Abrahamik. Jejak mereka juga terlihat jelas di timur. Peradaban Tiongkok kuno di sekitar Sungai Kuning dan Yangtze, menerima pengetahuan tentang budidaya padi basah, sebuah revolusi yang memungkinkan populasi mereka berkembang pesat. Bahkan di Jepang, ada kemiripan antara kepercayaan Shinto yang memuliakan alam dengan spiritualitas Sunda. Kesamaan dalam arsitektur rumah panggung, pemujaan terhadap roh leluhur, dan rasa hormat yang mendalam terhadap alam, menunjukkan adanya benang merah budaya yang terhubung hingga ke Sundaland. Mereka tidak menaklukkan, mereka berbagi dan menginspirasi. Lihatlah ke Mesir kuno.
Ada teori yang menyebutkan bahwa piramida bukanlah satu-satunya bangunan monumental kuno. Situs Gunung Padang di Cianjur, yang diperkirakan jauh lebih tua, menunjukkan adanya kemampuan rekayasa sipil yang luar biasa di tanah Sunda. Mungkinkah pengetahuan tentang astronomi dan konstruksi megalitik ini juga ikut menyebar bersama para migran? Sunda melalui diasporanya telah menjadi ibu peradaban dunia secara diam-diam. Kontribusinya tidak tertulis dalam prasasti penaklukan, melainkan terukir dalam DNA, bahasa dan praktik budaya bangsa-bangsa besar di seluruh dunia. Sebuah warisan yang mengalir tanpa perlu pengakuan. Jawabannya sederhana, kekuatannya tidak terletak pada pedang, tetapi pada teladan. Sejarah mencatat banyak kekaisaran besar yang bangkit melalui penaklukan dan penjajahan. Mereka memperluas wilayah, menumpuk kekayaan, dan memaksakan budaya mereka pada bangsa lain. Namun, kekaisaran seperti ini pada akhirnya selalu runtuh, meninggalkan luka dan kebencian. Sunda memilih jalan yang berbeda, jalan damai, jalan yang didasarkan pada penyebaran nilai-nilai luhur melalui contoh nyata, bukan melalui paksaan. Ini adalah kekuatan yang, jauh lebih abadi. Filosofi silih asah, silih asih, silih asuh saling menajamkan pikiran, saling mengasihi, saling mengayomi, menjadi landasan interaksi mereka dengan dunia luar. Mereka datang bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai sahabat. Mereka berbagi pengetahuan tentang pertanian, navigasi dan spiritualitas dengan tulus. Mereka tidak meminta upeti atau kepatuhan, melainkan menawarkan persahabatan dan kerjasama. Inilah yang membuat budaya Sunda mudah diterima dan berakulturasi dengan budaya lokal di tempat-tempat yang mereka datangi. Mereka tidak menghancurkan, mereka memperkaya. Mereka tidak menjajah, mereka mencerahkan. Pusat kekuatan Sunda adalah daya tarik budayanya yang damai dan spiritual. Orang-orang dari berbagai penjuru dunia datang ke Tatar Sunda bukan karena ditaklukkan, tetapi karena tertarik pada kebijaksanaan dan keharmonisan hidup masyarakatnya. Mereka datang untuk belajar, untuk mencari ketenangan, dan untuk merasakan sendiri kehidupan yang selaras dengan alam. Kerajaan-kerajaan Sunda di masa lalu, seperti Tarumanagara atau Pajajaran, lebih dikenal sebagai pusat spiritual dan budaya daripada pusat militer. Kekuatan mereka adalah soft power, kemampuan untuk memengaruhi melalui daya tarik dan persuasi, bukan koersi. Ini adalah pelajaran penting bagi dunia modern. Di zaman di mana konflik dan persaingan mendominasi hubungan antar negara, Sunda menawarkan alternatif. Sebuah model peradaban yang dibangun di atas fondasi kedamaian, saling menghormati, dan berbagi pengetahuan. Kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk menguasai orang lain, tetapi kemampuan untuk menginspirasi orang lain agar menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Sunda membuktikan bahwa sebuah peradaban bisa menjadi besar dan berpengaruh tanpa harus menumpahkan darah. Kekuatan terbesarnya adalah menjadi teladan yang baik bagi dunia. Sejarah membuktikan, menaklukkan tanah Sunda secara total bukanlah perkara mudah. Banyak kekuatan besar datang silih berganti, dari kerajaan-kerajaan di Nusantara hingga para penjajah Eropa. Mereka mungkin bisa menguasai wilayah secara fisik untuk sementara waktu, namun mereka tidak pernah berhasil menaklukkan jiwa dan semangat orang Sunda. Mengapa demikian? Jawabannya tidak terletak pada kekuatan militer atau benteng fisik, melainkan pada benteng spiritual yang telah dibangun selama ribuan tahun. Akar budaya dan spiritualitas yang begitu dalam membuat mereka sulit untuk dicabut dan digantikan. Kekuatan pertama adalah hubungan yang mendalam dengan alam. Bagi orang Sunda, tanah Pasundan bukan sekadar sejengkal wilayah. Ini adalah tanah titipan leluhur, tanah yang hidup dan memiliki jiwa. Setiap gunung, hutan, dan sungai adalah bagian dari identitas mereka. Ketika ada pihak luar yang mencoba merusak atau menguasai tanah ini, perlawanan yang muncul bukan hanya perlawanan fisik, tetapi perlawanan spiritual. Mereka berjuang bukan untuk raja atau kekuasaan, tetapi untuk mempertahankan keharmonisan mandala atau tatanan kosmik mereka. Semangat ini membuat mereka rela berkorban hingga titik darah penghabisan. Kedua, nilai rasa yang menjadi kompas hidup. Orang Sunda tidak mudah tergiur oleh janji-janji materi atau kemewahan yang ditawarkan penjajah. Mereka memiliki radar batin yang peka. Mereka bisa merasakan niat buruk di balik tawaran yang manis. Ketika rasa mereka mengatakan ada sesuatu yang tidak beres, mereka akan menolak dengan halus namun tegas. Penolakan ini seringkali membingungkan penjajah yang terbiasa dengan logika transaksional. Mereka tidak bisa membeli jiwa orang Sunda, karena jiwa itu tidak untuk dijual.
Kekuatan ini, yang tak terlihat oleh mata, menjadi perisai yang sangat efektif. Terakhir, adalah filosofi hidup Soma HDK Semah atau ramah kepada tamu yang sering disalahartikan. Orang Sunda sangat terbuka dan ramah kepada pendatang. Namun, keramahan ini memiliki batas. Ketika tamu tersebut mulai bertindak sebagai tuan, ingin mengatur dan merusak tatanan yang ada, sikap mereka akan berubah. Mereka akan melawan dengan cara mereka sendiri, seringkali dengan perlawanan pasif, humor sinis, atau perlawanan budaya yang tak pernah padam. Mereka mungkin terlihat mengalah, tetapi di dalam hati, mereka tidak pernah menyerah. Spiritualitas dan akar budaya inilah benteng sejati Sunda, sebuah benteng yang takkan pernah bisa diruntuhkan oleh meriam atau senapan. Saatnya kita menarik benang merah dari semua ini. Sunda, pada hakikatnya bukanlah tentang politik kekuasaan atau dominasi etnis. Ia bukanlah sebuah gerakan untuk mendirikan negara baru, atau mengklaim superioritas atas suku lain. Memahami Sunda sebatas itu adalah sebuah penyempitan makna yang luar biasa. Sunda adalah sebuah gagasan yang jauh lebih besar. Ia adalah sebuah tawaran peradaban spiritual yang bersifat universal. Sebuah kesadaran yang bisa dianut dan dihidupi oleh siapa saja, di mana saja, tanpa harus lahir di tanah Pasundan atau memiliki darah Sunda. Kesadaran Sunda adalah tentang cara kita memandang dunia dan berinteraksi di dalamnya. Ini adalah undangan untuk hidup selaras dengan alam, bukan menaklukkannya. Di tengah krisis iklim global, kesadaran ekologis Sunda menjadi relevan bagi seluruh umat manusia. Ini adalah undangan untuk hidup dengan rasa, mengasah kepekaan batin kita di tengah dunia yang semakin mekanis dan artifisial. Ini adalah panggilan untuk melepaskan ego, sumber dari segala konflik, keserakahan, dan penderitaan yang kita saksikan setiap hari di berita. Apakah nilai-nilai ini hanya milik satu suku? Tentu tidak. Ini adalah nilai-nilai universal yang dirindukan oleh setiap jiwa yang lelah dengan kebisingan dunia. Peradaban Sunda tidak bertujuan untuk menciptakan imperium Sunda secara fisik. Tujuannya adalah menyebarkan kesadaran Sunda secara spiritual. Ia tidak ingin mengibarkan benderanya di setiap negara, tetapi ingin menanamkan benih kedamaian, harmoni, dan kemurnian di hati setiap manusia. Siapapun, baik dia orang Eropa, Afrika, Amerika, atau Asia, yang memilih untuk hidup dalam kesederhanaan, menghormati alam, mengutamakan kepekaan batin, dan berusaha hidup tanpa ego, pada hakikatnya, ia sedang menghidupi kesadaran Sunda. Sunda melampaui batas-batas suku, agama, dan negara. Maka, jangan pernah takut dengan kebangkitan wacana Sunda. Ini bukan ancaman bagi persatuan. Sebaliknya, ini adalah kontribusi berharga bagi peradaban dunia. Sama seperti dunia belajar kebijaksanaan dari para filsuf Yunani, belajar seni dari era Renaissance Italia, atau belajar disiplin dari budaya Jepang, dunia juga bisa belajar tentang harmoni dan kesadaran spiritual dari Sunda. Ini adalah warisan Nusantara untuk dunia. Sebuah peradaban spiritual universal yang menawarkan jalan pulang bagi kemanusiaan yang tersesat, kembali kepada kemurnian, cahaya, dan kedamaian. Kita hidup di persimpangan jalan sejarah. Peradaban modern dengan segala pencapaian teknologinya telah membawa kita pada krisis multidimensi, krisis ekologi, krisis sosial, krisis spiritual. Kita memiliki kemampuan untuk terhubung dengan siapa saja di dunia dalam hitungan detik, tetapi kita merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Kita mampu memproduksi kekayaan yang tak terbayangkan, tetapi kesenjangan dan ketidakadilan semakin melebar. Kita telah kehilangan arah. Kita membutuhkan sebuah titik balik, sebuah paradigma baru. Dan terkadang, untuk menemukan masa depan, kita harus menengok ke belakang kepada kebijaksanaan masa lalu. Sunda menawarkan sebuah kompas untuk navigasi masa depan. Ia bukan mengajak kita untuk kembali hidup di gua, melainkan mengajak kita untuk mengadopsi kembali nilai-nilai luhur yang telah kita lupakan. Bayangkan sebuah dunia di mana keputusan ekonomi dan politik tidak hanya didasarkan pada profit, tetapi juga pada rasa, pada pertimbangan dampaknya terhadap keharmonisan alam dan kesejahteraan semua makhluk. Bayangkan para pemimpin dunia yang tidak lagi dikendalikan oleh ego dan ambisi pribadi, tetapi oleh kesadaran makrifat akan kesatuan umat manusia. Ini bukan utopia, ini adalah sebuah kemungkinan. Kebangkitan kesadaran Sunda dapat menjadi katalisator bagi sebuah renaissance spiritual global. Sebuah gerakan yang tidak dimulai dari istana atau markas besar korporasi, tetapi dari dalam hati setiap individu. Gerakan ini mengajak kita untuk menemukan kembali Sunda di dalam diri kita masing-masing.
menemukan kembali kemurnian hati, kejernihan pikiran, dan cahaya jiwa. Ketika semakin banyak individu yang tercerahkan, maka masyarakat dan peradaban pun akan ikut tercerahkan. Perubahan sejati selalu dimulai dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Sunda adalah pusat kesadaran baru yang ditawarkan oleh Nusantara kepada dunia. Sebuah pusat yang tidak berlokasi di satu titik geografis, tetapi di dalam kesadaran setiap insan yang merindukan kedamaian. Ini adalah warisan leluhur kita, sebuah harta karun yang terpendam, yang kini saatnya untuk digali kembali. Di tengah kegelapan peradaban yang didominasi materi, Sunda adalah mercusuar yang menawarkan cahaya. Cahaya kesadaran, cahaya harmoni, dan cahaya harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi seluruh penghuni bumi. Masa depan ada di sana, di dalam kearifan masa lalu yang menanti untuk kita hidupi kembali. Setelah perjalanan panjang menelusuri makna, sejarah, dan filosofi Sunda, kita tiba pada satu kesimpulan akhir yang paling penting. Sunda bukanlah entitas yang berada di luar diri kita. Sunda bukanlah label yang harus kita sandang. Sunda adalah sebuah keadaan batin, sebuah potensi yang ada di dalam diri kita semua, menunggu untuk diaktifkan. Anda tidak perlu lahir di Jawa Barat untuk menjadi Sunda. Anda tidak perlu bisa berbahasa Sunda untuk menjadi Sunda. Anda hanya perlu memilih untuk hidup dengan kesadaran yang diwakilinya. Siapapun Anda, dari manapun Anda berasal, apapun keyakinan Anda, ketika Anda memilih untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan masuk ke dalam keheningan batin yang damai, maka saat itu Anda adalah Sunda. Ketika Anda membuat keputusan bukan hanya dengan otak, tetapi dengan rasa, dengan kepekaan hati nurani yang terdalam, maka saat itu Anda sedang mempraktikkan ajaran Sunda. Ketika Anda melihat pohon bukan sebagai kayu, tetapi sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan yang berhak hidup, Anda adalah Sunda. Ketika Anda mampu melepaskan ego, meredam amarah dan memaafkan kesalahan orang lain dengan tulus, Anda sedang menghidupi kemurnian Sunda. Ketika Anda berbagi ilmu dengan ikhlas, mengasihi sesama tanpa pamrih, dan mengayomi yang lemah tanpa mengharap imbalan, Anda adalah perwujudan dari silih asah, silih asih, silih asuh. Dan ketika Anda mencapai puncak kesadaran, menyadari bahwa Anda adalah bagian tak terpisahkan dari alam semesta dan Sang Pencipta, itulah makrifat Sunda. Sunda adalah jalan, bukan tujuan. Ia adalah proses menjadi manusia seutuhnya. Maka panggilan ini ditujukan kepada kita semua. Mari kita jadikan Sunda bukan sebagai sumber perpecahan atau kebanggaan etnis yang sempit, tetapi sebagai sumber inspirasi universal. Mari kita hidupi nilai-nilainya dalam keseharian kita. Mulailah dengan hal kecil, lebih banyak mendengar, lebih banyak merasakan, lebih banyak menyatu dengan alam. Jadilah pribadi yang bercahaya, yang membawa kedamaian dan kebaikan dimanapun Anda berada. Karena pada akhirnya, siapapun yang hidup dengan kesadaran, keheningan, rasa, dan makrifat, itulah Sunda. Dan dunia sedang sangat merindukan kehadiran Anda.